Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai pelaksanaan PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan yang telah saya lakukan. Pelaksanaan PKB Guru adalah amanat PMA nomor 38 tahun 2018 dan harus dilaksanakan untuk mengupdate keilmuan guru setiap periode tertentu dengan pelaksanaan kegiatan secara mandiri melalui kelompok kerja guru. Langkah yang demikian itu tentunya diharapkan akan mengurangi daftar panjang antrian keikutsertaan guru dalam pelatihan yang dilaksanakan secara resmi oleh Pusdiklat Kemenang. Program PKB ini adalah kesempatan bagi para guru madrasah untuk meningkatkan kompetensinya. Pelaksanaan PKB ini ada jadwalan yang merupakan praktik mengajar. Sebelum praktik mengajar dilakukan, kita susun rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut RPP. Pada tampilan ini merupakan RPP K13 yang telah disusun dan siap digunakan untuk praktiknya. Selanjutnya adalah saya mempersiapkan lembar kerja peserta didik atau LKPD dan bahan ajar yang akan digunakan. Di antaranya saya akan menggunakan tampilan PowerPoint dan kertas. Ini adalah PPT saya yang akan saya gunakan untuk praktik mengajar. Materinya adalah barisan geometri. Pada kurikulum K13, materi ini disampaikan pada kelas 8. Kompetensi dasarnya ialah 3.1 membuat generalisasi dari pola barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek dan 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Tujuan pembelajarannya ialah: pertama, siswa dapat menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Kedua, siswa dapat menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Ini bukan tujuan pembelajaran sebenarnya, namun tujuan PKB materian ini, sehingga harus dimasukkan ke dalam bahan ajar. Kegiatan selanjutnya adalah apersepsi. Di sini saya mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan harapan siswa dapat menjawab dan mengingat kembali. Pertanyaannya sebagai berikut. Masih ingatkah kalian mengenai pola bilangan? Apakah hiasan bendera segitiga di atas memiliki pola? Masih ingatkah kalian barisan aritmatika? Selanjutnya adalah kegiatan yang bisa menjadi stimulasi. Siswa diminta melakukan aktivitas berikut. Ambil selembar kertas daur ulang. Potong kertas tersebut menjadi 2 sama besar, kemudian lihat ada berapa bagian kertas tersebut. Tumpuk kertas tersebut kemudian potong kembali menjadi 2 bagian yang sama. Lihat ada berapa bagian lipatan kertas tersebut. Lakukan langkah tersebut berulang kembali. Selanjutnya adalah mengorganisir siswa, yakni membentuk kelompok, mengerjakan LKPD. Siswa melakukan diskusi dan mempersiapkan hasil diskusi untuk dipresentasikan. Ini adalah kegiatan 1 pada LKPD yang siswa kerjakan. Disediakan tabel hasil pengamatan jumlah potongan kertas yang terbentuk. Tabel kolom pertama ialah banyaknya kegiatan melipat dan menggunting kertas. Sedangkan kolom kedua yakni banyak potongan kertas. LKPD topik kedua yakni masalah pembelahan bakteri. Disediakan masalah pertama. Di suatu laboratorium sedang melakukan penelitian tentang suatu bakteri. Dari gambar tersebut terlihat bahwa setiap bakteri membelah diri menjadi 2 setiap 1 jam sekali. Setelah 2 jam berarti bakteri akan menjadi 4 bakteri. Masalah kedua pada LKPD yakni mengenai bola jatuh. Sebuah bola jatuh dari ketinggian 8 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/4 kali dari tinggi sebelumnya. Pemantulan ini berlangsung terus-menerus hingga bola berhenti. Tentukan ketinggian setelah pantulan ketiga, keempat, dan seterusnya. Kegiatan selanjutnya adalah ice breaking. Ice breaking dome hub. Saat dome siswa diminta menginjak bumi dan hub menepuk meja. Setelah berdiskusi dan presentasi hasil, siswa bersama guru memberikan penguatan hasil diskusi hari ini. Apa itu barisan geometri? Barisan geometri adalah barisan yang memiliki pola perkalian atau memiliki rasio yang tetap. Ciri barisan geometri: memiliki rasio atau perbandingan yang tetap, merupakan pola perkalian pembagian yang tetap. Latihan soal barisan geometri. Pertama, diketahui barisan bilangan 2, 6, 18, dan seterusnya. 3 bilangan berikutnya adalah: kedua, diketahui barisan bilangan 4, 12, 36, 108, dan seterusnya. Suku ke-11 barisan tersebut adalah: ketiga,
Dari barisan geometri berikut 243, 81, 27, 9, dan seterusnya, suku ke-9 dari barisan tersebut adalah keempat. Suku ke-10 dari barisan geometri 64, 32, 16, 8, dan seterusnya adalah pada bagian penutup. Di sini siswa diberikan refleksi dengan pertanyaan untuk menguatkan materi. Pertanyaannya adalah, apa itu barisan geometri? Apakah yang dimaksud dengan rasio? Pada akhir kegiatan, siswa diberikan integrasi keislaman. Surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Hubungan antara infak dengan hari akhirat erat sekali. Seseorang tidak akan mendapat pertolongan apapun dan dari siapapun pada hari akhirat, kecuali dari hasil amalnya sendiri selama hidup di dunia. Antara lain amal berupa infak di jalan Allah. Betapa mujurnya orang yang suka menafkahkan hartanya. Benih itu menumbuhkan sebatang pohon, dan pohon itu bercabang menjadi 7 tangkai, setiap tangkai menghasilkan buah, dan setiap tangkai berisi 100 biji, sehingga benih yang sebutir itu memberikan hasil sebanyak 700 butir. Ini berarti 700 kali lipat. Bayangkan, betapa banyak hasilnya apabila benih yang ditanamnya itu lebih dari sebutir. Penggambaran seperti yang terdapat dalam ayat ini lebih baik daripada dikatakan secara langsung bahwa benih yang sebutir itu akan menghasilkan 700 butir. Sebab penggambaran yang terdapat dalam ayat tadi memberikan kesan bahwa amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang senantiasa berkembang dan ditumbuhkan oleh Tuhan sedemikian rupa, sehingga menjadi keuntungan yang berlipat ganda bagi orang yang melakukannya. Seperti tumbuh kembangnya tanaman yang ditanam oleh seseorang pada tanah yang subur untuk keuntungan penanamnya. Pengungkapan tentang perkembangan yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan seperti yang digambarkan dalam ayat ini telah membangkitkan minat para ahli tumbuh-tumbuhan untuk mengadakan penelitian dalam masalah itu. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa sebutir benih yang ditanam pada tanah yang baik dan menumbuhkan sebatang pohon, pada umumnya menghasilkan lebih dari setangkai buah, bahkan ada yang berjumlah lebih dari 50 tangkai. Jadi, tidak hanya setangkai saja. Setiap tangkai berisi lebih dari 1 biji, bahkan kadang-kadang lebih dari 60 biji. Dengan demikian jelas bahwa penggambaran yang diberikan ayat tadi bahwa sebutir benih dilipat gandakan hasilnya sampai menjadi 700 butir, bukanlah suatu penggambaran yang berlebihan, melainkan adalah wajar dan sesuai dengan kenyataan. Atas dasar tersebut, dapat kita katakan bahwa semakin banyak penyelidikan ilmiah dilakukan orang, dan semakin tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi umat manusia, semakin tersingkaplah kebenaran yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran, baik mengenai benda, tumbuh-tumbuhan, hewan, ruang angkasa, dan sebagainya. Banyak riwayat yang berasal dari Rasulullah yang menggambarkan keberuntungan orang-orang yang menafkahkan harta bendanya di jalan Allah untuk memperoleh keridaannya dan untuk menjunjung tinggi agamanya. Di antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia berkata, seorang lelaki telah datang membawa seekor unta yang bertali di hidungnya, lalu orang tersebut berkata, unta ini saya nafkahkan di jalan Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dengan nafkah ini, Anda akan memperoleh di akhirat kelak 700 ekor unta yang juga bertali di hidungnya. Riwayat Muslim. Pada akhir ayat ini disebutkan 2 sifat di antara sifat-sifatnya, yaitu Maha Luas dan Maha Mengetahui. Maksudnya, Allah Maha Luas rahmatnya kepada hambanya. Karunia-Nya tidak terhitung jumlahnya. Dia Maha Mengetahui siapakah di antara hamba-hambanya yang patut diberi pahala yang berlipat ganda, yaitu mereka yang suka menafkahkan harta bendanya untuk kepentingan umum, untuk menegakkan kebenaran, dan untuk kepentingan pendidikan bangsa dan agama, serta keutamaan-keutamaan yang akan membawa bangsa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apabila nafkah-nafkah semacam itu telah menampakkan hasilnya untuk kekuatan agama dan kebahagiaan bangsa, maka orang yang memberi nafkah itu pun akan dapat pula menikmatinya baik di dunia atau deks bawaan. Ajaran Islam mengenai infak sangat tinggi nilainya.
Selain mengikis sifat-sifat yang tidak baik seperti kikir dan mementingkan diri sendiri, infak juga menimbulkan kesadaran sosial yang mendalam bahwa manusia senantiasa saling membutuhkan dan seseorang tidak akan dapat hidup seorang diri. Sebab itu harus ada sifat gotong royong dan saling memberi, sehingga jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dapat ditiadakan, persaudaraan dapat dipupuk dengan hubungan yang lebih akrab. Menafkahkan harta di jalan Allah, baik yang wajib seperti zakat, maupun yang sunnah seperti sedekah yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat, untuk memberantas penyakit kemiskinan dan kebodohan, untuk penyiaran agama Islam, dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan adalah sangat dituntut oleh agama dan sangat dianjurkan oleh syara. Sebab itu, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan masalah ini, serta memberikan dorongan yang kuat dan memberikan perumpamaan yang menggambarkan bagaimana beruntungnya orang yang suka berinfak dan betapa malangnya orang yang tidak mau menafkahkan hartanya. Selanjutnya adalah bagian refleksi dan evaluasi diri dengan mengajukan pertanyaan. Apa yang sudah dipelajari hari ini? Apa yang belum dipahami? Sudahkah kalian mengetahui apa saja yang harus dilakukan? Sampailah pada bagian penutup. Selanjutnya adalah praktik mengajar yang akan dilaksanakan. Berikut adalah video praktik mengajar dalam PKB, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Kementerian Agama Kabupaten Serang. Sebelumnya, mohon maaf jika ada salah kata maupun tahapan pembelajaran yang dilakukan. Semoga dengan adanya kritik, koreksi, dan saran ini menjadi bagian pembelajaran bagi saya sendiri. Semoga bermanfaat. Ibu absen dulu aja ya. Abiyu, Asep, Cahya, Davin, Dewi, Dimas, Diva, Fadel, Rika, Hawa, Hanum, Iqbal, Indah, Iza, Mahda, Maida, Maida izin ya. Aikmal, Rizky, Wiki, Hafiz, Aisyah. Kenapa Aisyah? Izin. Murida, Reni, Rosa, Salma, Salva, Siti Motoharo, Siva, Tisha, Zahra. Oke, alhamdulillah yang nggak hadir 2 orang ya karena izin. Oke, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, coba dirapikan dulu posisi duduknya. Ada sampah kanan kiri di kolong, rapikan dulu. Untuk pembelajaran hari ini, seperti yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu ya, kita akan membahas tentang barisan geometri.
Untuk kompetensi dasarnya ini bisa kalian baca. Kompetensi dasarnya membuat generalisasi dan pola barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. 4.1-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Masih ada yang sama seperti minggu lalu. Untuk tujuan pembelajaran hari ini akan kita capai, siswa dapat menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Siswa dapat menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, sebelum kita mulai, masih ingat gak kalian tentang pola bilangan pelajaran minggu lalu? Masih ya. Kalau kita perhatikan di sini ada hiasan bendera segitiga. Apakah hiasan bendera segitiga di atas itu memiliki pola? Memiliki pola ya? Apa kira-kira polanya? Merah, kuning. Karena di sini memiliki pola, kita bisa nggak memprediksi kira-kira warna apa selanjutnya? Warna apa ya? Warna kuning ya. Jadi karena memiliki pola, kita dapat memprediksi warna untuk selanjutnya. Setelah kuning pasti mereka di sini punya warna biru. Masih ingat nggak kalian tentang barisan aritmatika? Masih. Apa barisan aritmatika? Barisan apa? Coba satu orang siapa? Yang berani? Ya, Fadel. Barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki beda dan selisih yang sama. Barisan aritmatika adalah barisan atau pola bilangan yang memiliki beda atau selisih yang sama. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai barisan geometri, ya. Untuk geometri. Nah, nanti untuk barisan geometri kita akan mempelajari dengan berkelompok ya, diskusi secara kelompok. Kita akan melakukan aktivitas yang ini tapi secara berkelompok. Silakan kelompoknya boleh disiapkan ya, berkumpul satu kelompok. Ya, berkelompok di ini aja, di melingkar aja, ditarik meja sama kursinya nggak apa-apa. Kelompok satu boleh di sini, di satu, dua di belakang, 3, 4, 5. Oke, sudah duduk sesuai kelompok ya. Nah, nanti di sini setelah membentuk kelompok masing-masing, di situ ada 4 sampai 5 orang. Nanti Ibu akan memberikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Kemudian kalian berdiskusi untuk mengerjakan LKPD-nya. Dan nanti di akhir Ibu minta setelah selesai diskusi ada yang mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu bagikan ya. Sudah menerima LKPD ya, masing-masing kelompok. Kita akan mengerjakan LKPD yang kegiatan 1 dulu. Bisa kalian perhatikan ya untuk yang LKPD 1. Ayo kita bersama lakukan. Di situ di kegiatan 1 katanya ada selembar kertas. Ya, kita akan melakukan aktivitas selembar kertas. Kalian ikuti petunjuknya nanti. Satu kelompok udah ya menerima kertasnya ya. Yuk kita melakukan aktivitas, ayo lakukan selembar kertas daur ulang. Kemudian potong kertas tersebut menjadi 2 sama besar, atau boleh lipat aja deh, nggak usah dipotong ya, dilipat aja kertasnya menjadi 2 bagian sama besar. Kemudian lihat ada berapa bagian? Ada
2 bagian. Kemudian tumbuk kertas lagi, dipotong lagi atau dilipat kembali. Lihat ada berapa lipatan kertas selanjutnya? Ada 4 ya. Boleh kalian praktekkan sendiri di kelompok. Nah, nanti hasil itu ditulis di LKPD ya, kegiatan 1. Boleh kalian tulis dulu. Lakukan langkah tersebut berulang kali. Nah, dari situ nanti kalian akan memperoleh kesimpulan apa yang dapat kalian pahami dari kegiatan tadi. Boleh diisi dulu LKPD kegiatan 1-nya. Ya, di kegiatan 1 di LKPD yang pertama, di situ ada tabel ya, hasil pengamatan jumlah potongan kertas yang terbentuk. Silakan diisi kegiatan melipat dan menggunting kertas. Kalau lipatannya 1, potongan kertasnya ada 2. Kalau lipatannya ada 2, potongan kertasnya ada berapa? 4. Kira-kira kalau lipatannya ada 3? 6. Yakin 6, dicoba di kertasnya. Yakin 6. Tadi udah lipat lagi belum? Lipat lagi yang ini. Ini kan tadi 4. Lipat lagi. Apakah ada 6? Iya. Bukan 6 ya? Tapi 8 bisa kita hitung. Ya, silakan dijawab di LKPD masing-masing. Apakah bilangan yang menyatakan banyak potongan kertas membentuk suatu pola barisan bilangan? Jawab masing-masing aja. Jawab masing-masing. Dilanjutkan, ada tabel selanjutnya. Di situ ada lipatan kertas, pola ke-1, 2 dan seterusnya. Kemudian ada banyak potongan kertas dan aturan polanya. Ayo diskusi. Dilanjutkan, ada tabel selanjutnya. Di situ ada lipatan kertas, pola ke-1, 2 dan seterusnya. Kemudian ada banyak potongan kertas dan aturan polanya. Ayo diskusi. Selesai yang kegiatan 1, boleh dilanjut LKPD yang 4. Ada masalah yang pertama. Di situ masalah mengenai bakteri ya. Di suatu laboratorium sedang melakukan penelitian tentang suatu bakteri. Dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa setiap bakteri membelah diri menjadi 2 setiap 1 jam sekali. Setelah 2 jam berarti bakteri akan menjadi 4 bakteri. Hitung banyak bakteri setelah bedanya. Tuliskan hal yang diketahui dari masalah 1. Ya, ditulis apa saja yang diketahui dari masalah 1 tadi. Setelah memahami masalahnya, kalian coba buat pertanyaan ya. Buat pertanyaan dari hasil pengamatan. Kira-kira apa yang menjadi pertanyaannya? Apa yang bisa kalian gali lagi informasinya dari masalah itu? Setelah dipahami dari masalah 1, bisa kalian simpulkan ya, apa yang menjadi kesimpulan dari data yang diperoleh pada tabel masalah 1 tentang bakteri tadi.
Lanjut tentang masalah 2 ya. Di situ ada masalah 2 tentang apa? Tentang apa? Bola jatuh gitu ya. Bola jatuh. Sebuah bola jatuh dari ketinggian 8 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/4 kali dari tinggi sebelumnya. Pemantulan ini berlangsung terus menerus hingga bola berhenti. Tentukan ketinggian bola setelah pantulan ketiga, keempat, dan seterusnya. Kalian jawab juga pertanyaan di situ. Apa yang dapat diketahui, apa yang menjadi pertanyaan, dan apa yang bisa kalian simpulkan dari masalah 2. Oke, sudah selesai ya? Sudah selesai ya diskusi kelompoknya? Nah, Ibu minta sekarang perwakilan kelompok mana nih yang mau mempresentasikan hasil diskusinya untuk LKPD yang kegiatan 1 dulu boleh? Kelompok mana? Ada yang bersedia? Ya, boleh dari kelompok 1, silakan. Presentasikan hasil diskusi dari LKPD yang pertama. Boleh ke depan, berdua boleh. Lihat ke teman-teman. Salam dulu dari kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang masalah 1. Pada kegiatan ini kamu diwajibkan untuk membawa 1 lembar kertas HVS. Langkah pertama, lipatlah 1 lembar kertas yang telah kalian bawa sehingga menjadi 2 bagian yang sama. Guntinglah menurut lipatan tersebut. Ada berapa banyak potongan kertas? 2. Langkah selanjutnya, susunlah semua potongan kertas tersebut hingga saling menutup. Lipatlah susunan kertas tersebut menjadi 2 bagian yang sama. Kemudian guntinglah menurut lipatan tersebut. Ada berapa banyak potongan kertas sekarang? 4. Lakukan kegiatan tersebut sampai 7 kali. Hasil pengamatan jumlah potongan kertas yang terkumpul, kegiatan melipat dan menggunting kertas ke 1, banyak potongan kertas 2. Kegiatan melipat dan menggunting kertas kedua, banyak potongan kertas 4. 4 ya, tunjukin 4-nya mana? Benar 4 ya? Ada 4 ya? Ada 4 ya? Ya. Gunting kertas ketiga mendapatkan banyak potongan kertas 8. Gunting kertas keempat banyak potongan kertas 16. Gunting kertas kelima banyak potongan kertas 32. Bisa dilipat nggak? Masih? Lanjutin. Gunting kertas keenam banyak potongan kertas 64. Oke, langsung nggak apa-apa. Kalau udah susah dilipat. Apakah bilangan yang menyatakan banyak potongan kertas membentuk suatu pola barisan bilangan? Iya. Dengan kelompok 1? Iya. Iya. Kalau yang lain? Iya. Ada yang beda jawabannya? Enggak ya? Lanjut. Apakah perbandingan antara 2 suku yang berurutan selalu sama atau tetap? Iya. Iya. Ya. Dapatkah kamu menentukan banyak potongan kertas pada pola ke-25? Iya. Ya. Ya. Untuk dapat menentukan
umum, suatu barisan geometri dengan suku pertama U1 sama dengan A dan perbandingan atau rasio antara dua suku yang berurutan adalah R. Maka suku ke N, UN dari barisan geometri tersebut adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Ya, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kamu. Kira-kira ada yang mau ditanggapi dulu? Ada yang punya jawaban berbeda? Jawabannya sama semua ya? Tadi sudah dapat disimpulkan, tadi di akhir juga ada. Katanya kalau di barisan geometri punya perbandingan yang tetap. UN-nya apa? UN sama dengan A dikali R pangkat N kurangi 1. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya LKPD topik kedua untuk masalah 1. Ada yang mau? Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Silakan perwakilan kelompok 3 untuk memaparkan LKPD masalah 1. Boleh. Sendiri boleh, mau berdua? Sendiri? Ya, boleh. Perwakilannya. Ya, tadi ya, perkenalan dulu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang masalah 1 topik kedua. Di sini ada bakteri, di suatu laboratorium di sini ada yang melakukan penelitian tentang suatu bakteri. Di gambar tersebut terlihat bahwa setiap bakteri membelah diri menjadi 2 setiap 1 jam sekali. Lalu setelah 2 jam bakteri akan menjadi 4. Tuliskan hal yang diketahui tentang masalah 1. Suku pertamanya ada 1 dan rasionya ada 2. Lanjut. Kemudian Pertanyaan dari baca aja pertanyaan. oh, ya. Yang KPD-nya minta apa? Berapa bakteri setelah seharian penuh? Yang menjadi pertanyaan kelompok 3 berarti banyaknya bakteri setelah 1 hari penuh gitu ya. Lanjut. Buat dugaan kecenderungan banyak bakteri jika waktu terus bertambah. Dukung dugaan Anda dengan melengkapi tabel berikut. Waktu saat 1 jam banyak bakteri adalah 2. Saat 2 jam bakteri menjadi 4. 3 jam bakteri menjadi 8. Dan saat 4 jam bakteri menjadi 16. Saat 5 jam bakteri menjadi 32. Dan saat 10 jam bakteri menjadi 1024. Ya, simpulannya apa? Terakhir. Apa yang dapat disimpulkan dari kelompok 3? Simpulannya apa? Simpulannya adalah semakin lama bakteri semakin bertambah. Ya. Ada yang mau menanggapi kelompok lain? Ada yang berbeda jawabannya? Sama ya. Tepuk tangan dulu untuk Farid perwakilan kelompok. Oke. Tadi kesimpulannya kalau bakteri, untuk informasi yang diketahui apa tadi? Ada informasi awal ya. Suku pertamanya berapa? Suku pertamanya berapa? 1. Rasionya berapa? 2. Terus kesimpulan yang didapat dari melengkapi tabel apa? Semakin lama, semakin bakterinya bertambah gitu. Pertanyaan tadi, kalau seharian penuh jadi berapa? Ya tinggal hitung aja. Kalau 1 hari penuh ada berapa jam? 24 jam gitu. Kalau yang jadi pertanyaan kelompok 3 tadi ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3. Oke, masalah 2, masalah terakhir nih. Ada yang mau? Kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok mana? Kelompok 5. Boleh, kelompok 5. Silakan. Mau sendiri atau berdua? Sendiri aja. Boleh. Silakan ke depan perwakilan kelompok 5 untuk mempresentasikan
Salam dulu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok mana? Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan masalah 2. Ya, silakan. Sebuah bola jatuh dari ketinggian 8 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 34 kali dari tinggi sebelumnya. Pemantulan ini berlangsung terus hingga bola berhenti. Tentukan ketinggian setelah pantulan ketiga, keempat, dan seterusnya. Jelaskan hal yang diketahui dari masalah 2. Apa yang diketahui dari masalah 2? Yang diketahui adalah sebuah bola jatuh dari ketinggian 8 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 34 kali dari tinggi sebelumnya. Lanjut. Pertanyaannya adalah berapa ketinggian bola saat pantulan keempat? Boleh Saat dilanjutkan pantulan lagi. ke-1, tinggi bola menjadi 6 meter. Dari mana 6 meter? 3/4 3/4 dipangkatkan 1 dikali 8. 3 kali 8. 8 itu ketinggian awal ya? Ya, diperoleh 6 meter. Selanjutnya pantulan kedua. Pada pantulan kedua, tinggi bola menjadi 18/4 meter. Saat pantulan ketiga, bola menjadi 3/4 pangkat 3/4 pangkat 3 kali 8. Saat pantulan keempat, bola menjadi 3/4 pangkat 4 dikali 8 dan seterusnya. Kesimpulannya apa dari masalah 2? Kesimpulannya, semakin tinggi, semakin banyak pantulan bola, semakin rendah bola memantul. Ketinggian bolanya ya. Jadi semakin banyak pantulannya atau semakin lama semakin rendah bolanya, begitu ya? Ada yang berbeda jawabannya? Sama ya? Ada yang mau menanggapi? Tidak ya? Cukup. Terima kasih Fadel dari kelompok 5. Berikan aplaus. Oke, masalah 1 sama masalah 2 apa bedanya? Kalau tadi di masalah 1, bakteri semakin lama semakin tambah gitu ya, semakin banyak. Tapi kalau di masalah 2, bola yang dijatuhkan pantulan bolanya semakin lama ketinggiannya akan makin rendah, makin berkurang. Disebabkan apa kira-kira? Kenapa yang pertama masalah 1 itu polanya bertambah, tapi masalah 2 polanya rendah, berkurang? Apa yang berbeda di situ? Perbandingannya ya? Apa? Rasio. Kalau di masalah 1 rasionya berapa? 2. Tapi kalau di masalah yang kedua rasionya berapa? 3/4. Karena rasionya 3/4, rasionya kurang dari 1, maka polanya dia akan makin turun gitu ya, berkurang gitu. Ya. Oke. Waktunya ice breaking. Masih ingat ice breaking yang pernah Ibu ajarin? Doom hub? Ya. Coba cek. Doom hub, doom hub. Sekarang konsen ya, konsen. Nanti yang salah Ibu berikan hadiah. Hadiahnya hadiah soal. Oke, konsentrasi ya. Doom hub, Oke, tepuk tangan dulu kita. Kalau kita perhatikan, ini Ibu nggak tulis nih. Selanjutnya kira-kira pola apa yang akan Ibu keluarkan dari ice breaking ini? Ada berpola nggak Ibu? Berpola nggak? Apa polanya? Doom hub. Kira-kira selanjutnya apa di sini? Doom hub. Iya. Nah, ini
juga berpola. Kalian bisa mengamati pola bilangan itu banyak ya di sekeliling kita gitu. Ya. Dum dum hap. Ya, dum dum hap. Dum dum hap. Oke, terima kasih untuk kita semua teman-teman. Oke, itu akan memberikan penguatan sedikit ya tentang barisan geometri. Apa sih barisan geometri itu? Barisan geometri adalah barisan yang memiliki pola perkalian atau memiliki rasio yang tetap. Apa rasio tadi? Perbandingan. Lain rasio perbandingan ya. Jadi kalau aritmatika yang lalu kita sudah bahas itu memiliki selisih atau beda yang sama, tapi kalau di barisan geometri memiliki perkalian atau rasio yang tetap yang sama. Nah, ciri-ciri barisan geometri yang pertama memiliki rasio atau perbandingan yang tetap ya tadi ya sudah Ibu sampaikan. Contohnya misalkan di sini ada 128, 64, 32, 16. Punya rasio yang tetap nggak? Punya nggak kira-kira? Punya, rasionya 1/2. Cara mencari rasio dari mana? Suku kedua dibagi suku pertama. Boleh, dari suku 2 dibagi suku pertama. Jadi 128 dikali dengan 1/2 atau dibagi 2 gitu ya. Dibagi 2 hasilnya 64. Kemudian 64 dibagi 2 lagi hasilnya 32 dibagi 2 lagi hasilnya 16. Karena memiliki rasio yang tetap, berarti bisa nggak kita menentukan suku selanjutnya? Berapa suku selanjutnya setelah 16? 8. Ya. Oke, ini contoh yang sama, tapi kalau ini rasionya 3 ya. Ada barisannya 4, 12, 36, 108 ya. Karena itu rasionya 3 dikali 3 seterusnya. Oke, sekarang ada latihan soal barisan geometri. Untuk mengecek pemahaman kalian, kita coba kerjakan latihan untuk barisan geometri ya. Coba satu soal. Soal yang pertama aja. Boleh dicoba latihan soalnya. Diketahui barisan bilangan 2, 6, dan 18. 3 bilangan berikutnya adalah. Coba ditulis di buku kalian dulu boleh. Barisannya 2, 6, 18. 3 bilangan berikutnya. Dikumpul? Boleh dikumpulkan? Alhamdulillah kita sudah di penghujung pembelajaran. Kita ke penutup dulu. Kita simpulkan bersama apa itu barisan geometri. Barisan apa? Ulangi. Barisan kalau geometri apa? Tadi memiliki apa? Kalau barisan geometri perkalian atau rasio yang tetap, gitu ya. Dan kembali kalau aritmatika selisih atau beda yang sama, tapi kalau barisan geometri barisan atau pola yang memiliki perkalian atau rasio yang tetap atau sama. Apa yang dimaksud dengan rasio kalau gitu? Tadi apa rasio? Perbandingan. Oke. Nah di sini kenapa sih kita harus mempelajari
barisan geometri, karena di sini ada dalilnya juga ya. Bisa kalian baca di Al-Quran ada dalilnya di sini Al-Baqarah ayat 261. Di situ ada di sini integrasi keislaman. Katanya di Al-Baqarah ayat 261 itu Allah itu memiliki sifat al-basir. Allah memiliki sifat maha melihat. Dia melihat hambanya melakukan walau hanya kebaikan yang sedikit. Begitu pula sedekah. Bersedekah dengan apa yang Anda miliki akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah seperti tabungan dan memiliki keuntungan berlipat. Bagi orang-orang yang memakai hartanya untuk bersedekah akan mendapat 7 kelipatan. Tidak hanya itu, tiap kelipatan bahkan Allah beri kelipatan lagi menjadi 100 kali. Jadi kalau udah bersedekah sekali dikasih 7 kelipatan, habis 7 kelipatan dikasih 100 kali lagi. Hanya dengan satu pahala yang didapat menjadi 700. Seperti inilah keutamaan sedekah dalam Al-Quran. Jadi punya perbandingan atau perkalian gitu ya kalau di sini. Oke, kita merefleksikan diri sendiri sekarang. Kira-kira dari pembelajaran hari ini apa sih yang sudah kita pelajari bersama gitu ya. Jadi kalian yang bisa menjawab sendiri boleh. Kira-kira apa yang sudah dipahami oleh kalian sendiri untuk pembelajaran hari ini? Apa yang sudah dipahami, apa yang belum dipahami? Kalau ada yang belum dipahami, apakah kalian sudah mengetahui apa yang harus dilakukan untuk kalian? Ya, dilakukan untuk kalian untuk memahami apa yang belum kalian pahami itu. Ya, jadi sifat berefleksi atau untuk memahami apa yang kita pelajari hari ini biar lebih maksimal. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan untuk pertemuan selanjutnya, karena materi ini sudah habis, insya Allah minggu depan kita akan melakukan ulangan harian ya. Karena pertemuan ini materi terakhir. Insya Allah minggu depan kita akan ulangan harian mengenai pola bilangan, barisan matematika, dan barisan geometri. Oke, terima kasih. Ibu tutup ya. Tetap semangat belajar. Ada latihan atau ada yang belum dipahami silakan boleh bertanya ke teman, boleh bertanya ke ibu. Ibu cukupkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah menonton video praktik pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada yang kurang-kurangnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon saran dan evaluasinya. Terima kasih. Manfaat belajar matematika. Pertama, bagus untuk perkembangan otak. Riset oleh Dr. Tanya Evans dari Universitas Stanford pada 2015 memperlihatkan bagaimana proses belajar matematika mendorong perkembangan otak anak. Dalam riset tersebut, terungkap kalau anak yang belajar matematika mempunyai perkembangan otak lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak belajar matematika. Tingkat perkembangan otak pada anak yang belajar matematika itu secara khusus berkaitan erat dengan berbagai kemampuan kognitif. Beberapa di antaranya adalah terkait kemampuan mengambil keputusan serta memfokuskan pikiran pada objek tertentu. Kedua, membantu belajar mengelola keuangan. Ketika anak belajar matematika, mereka akan memiliki kemampuan berhitung yang baik. Pengetahuan ini selanjutnya dapat membantu mereka dalam proses belajar mengelola keuangan pribadi. Mereka punya kemampuan untuk mengatur agar pengeluaran tidak lebih besar dibanding yang dimiliki. Pengelolaan keuangan pribadi adalah kemampuan penting yang harus dimiliki oleh anak. Keahlian ini dapat membantu anak untuk menjaga agar keuangan pribadi tetap sehat. Beban utang yang mereka punyai juga sangat minim dan tidak akan terlalu berdampak pada kondisi keuangan secara menyeluruh. Ketiga,
Mendorong kemampuan problem solving. Manfaat belajar matematika bagi anak yang tidak kalah penting adalah mendorong kemampuan mereka dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau problem solving. Belajar matematika membantu anak untuk terbiasa melakukan analisis dan mencari solusi yang terbaik untuk sebuah permasalahan. Kemampuan analisis berkaitan erat dengan cara berpikir anak secara kritis dalam memandang setiap permasalahan di sekitar. Kemampuan berpikir logis mempunyai kaitan yang sangat erat dengan problem solving. Anak yang terbiasa berpikir secara logis akan memilih untuk membagi permasalahan dalam skala yang lebih kecil. Selanjutnya, mereka bisa mencari setiap solusi atas masing-masing permasalahan. Cara berpikir seperti ini membuat anak bisa mencoba cara yang kreatif dalam setiap penyelesaian masalah. Dengan begitu, mereka akan terbiasa untuk mencari sebuah solusi secara kreatif dan cerdas. Keempat, matematika dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat belajar matematika tidak hanya dibutuhkan ketika anak bercita-cita menjadi seorang ahli matematika atau ilmuwan. Anak juga memerlukan keahlian matematika ketika mereka menjalani karir lain di masa depan. Setidaknya, mereka perlu memahami konsep matematika dasar. Contohnya, seorang programmer harus mempunyai cara berpikir yang logis dan kerap memerlukan kemampuan berhitung dalam proses pembangunan sebuah software. D. Demikian pula seorang tenaga arsitek atau ahli sipil yang perlu memiliki dasar matematika yang kuat agar dapat menghasilkan desain bangunan yang estetis dan berkualitas. Kelima, meningkatkan kemampuan logika. Manfaat terakhir dan tidak kalah penting adalah terkait dengan pengembangan kemampuan berpikir logis. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran matematika dalam memahami sebuah pola yang terlihat abstrak. Awalnya, anak akan belajar dengan pola yang terlihat sederhana dan dapat mereka selesaikan dengan mudah. Seiring waktu, anak bakal memiliki kemampuan untuk mengenali serta menyelesaikan problem dengan pola yang rumit. Ilmu matematika dalam perspektif Islam. Kebanyakan orang menganggap matematika sebagai ilmu kafir. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbul anggapan seperti tersebut. Faktor yang pertama adalah karena adanya anggapan bahwa matematika dalam sejarahnya dikembangkan oleh orang-orang non-Muslim. Hal ini disebabkan karena perkembangan matematika memang lebih terdengar dari dunia barat yang mayoritas non-Muslim. Banyak umat Islam yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya Islam adalah pelopor dan sekaligus pernah mengalami kejayaan dalam pengembangan matematika. Tidak banyak yang tahu bahwa banyak matematikawan Muslim yang menjadi pelopor pengembangan matematika sebelum akhirnya terjadi penerjemahan dan berbagai tindakan yang dilakukan oleh orang Barat untuk mengambil alih kejayaan tersebut. Faktor yang kedua adalah karena sebagian besar umat Islam tidak mengetahui bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah yang juga berbicara tentang prinsip-prinsip matematika. Adapun faktor yang ketiga adalah karena sebagian umat Islam menyalahartikan pendapat Imam Al-Ghazali yang menyebutkan bahwa hukum mempelajari matematika dan ilmu lain-lainnya termasuk fardu kifayah. Sehingga menyebabkan mereka mengesampingkan pembelajaran dan pengembangan ilmu matematika dan ilmu umum lainnya dikarenakan sudah terwakili oleh sebagian umat Muslim lainnya. Petua berharga mengenai pentingnya penguasaan bahasa, yaitu jika ingin mengenal suatu bangsa, kuasailah bahasanya. Petua ini mempunyai arti bahwa jika kita ingin mengenal, memahami, atau berinteraksi bangsa lain. Jika kita ingin berdialog dengan orang Jawa, maka gunakanlah bahasa Jawa. Jika kita ingin berdialog dengan orang Sambas, maka kuasailah dan gunakanlah bahasa Melayu Sambas. Jika kita ingin berdialog, mengerti, atau memahami ayat-ayat kualiyah, yaitu Al-Quran, maka kuasailah bahasa Arab. Lalu, jika kita ingin berdialog, mengerti, atau memahami ayat-ayat koniyah, yaitu alam semesta, jagat raya dan isinya, maka bahasa apa yang harus kita kuasai? Jawabannya adalah matematika. Cobalah perhatikan tata surya. Perhatikan bentuk matahari, bumi, bulan, serta planet-planet yang lain. Semuanya berbentuk bola.
Perhatikan bentuk lintasan bumi saat mengelilingi matahari, demikian juga lintasan-lintasan planet lain saat mengelilingi matahari. Lintasannya berbentuk elip. Lihatlah keteraturan garis edar dan periode evolusinya. Berdasarkan fakta ini, tidaklah salah jika kemudian pada sekitar tahun 1200 Masehi, Galileo Galilei mengatakan mathematics is the language with which God created the universe. Melalui penelitian dan penelaahan yang mendalam terhadap fenomena alam semesta, ilmuwan pencetus teori Big Bang, yaitu Stephen Hawking akhirnya mengikuti ungkapan Galileo dengan mengatakan Tuhanlah yang menciptakan alam dengan bahasa itu matematika. Jika kita melihat ke dalam Al-Quran, maka kita tidak akan terkejut atau mungkin akan mengatakan bahwa ungkapan Galileo ataupun Hawking adalah basi. Sekitar 600 tahun sebelumnya, Al-Quran sudah menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan secara matematis. Perhatikan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 49 yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Semua yang ada di alam ini ada ukurannya, ada hitungan-hitungannya, ada rumusnya, atau ada formulanya. Ahli matematika atau fisika tidak membuat suatu rumus sedikit pun. Mereka hanya menemukan rumus atau persamaan. Albert Einstein tidak membuat rumus, dia hanya menemukan dan menyimbolkannya. Rumus-rumus yang ada sekarang bukan diciptakan manusia, tetapi sudah disediakan. Manusia hanya menemukan dan menyimbolkan dalam bahasa matematika. Lihatlah bagaimana Archimedes menemukan hitungan mengenai volume benda melalui media air. Hukum Archimedes itu sudah ada sebelumnya, dan dialah yang menemukan pertama kali melalui hasil menelakah dan membaca ketetapan Allah. Pada masa-masa mutakhir ini, pemodelan-pemodelan matematika yang dilakukan manusia sebenarnya bukan membuat sesuatu yang baru. Pada hakikatnya, mereka hanya mencari model-model matematika yang paling mendekati untuk menggambarkan suatu fenomena. Bahkan, wabah seperti demam berdarah, malaria, tuberkulosis, bahkan flu burung ternyata mempunyai aturan-aturan yang matematis. Sungguh, segala sesuatu telah diciptakan dengan ukuran, perhitungan, rumus, atau formula tertentu yang sangat rapi dan teliti. Perhatikan Al-Quran surat Al-Furqan ayat 2 yang artinya dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Mengamati dan menemukan keteraturan, kecermatan, kerapian, dan ketelitian aturan atau hukum-hukum dalam alam semesta, Albert Einstein dengan penuh ketakjuban mengatakan Tuhan tidak sedang bermain dadu. Tuhan tidak sedang main-main, tidak sedang melakukan percobaan, tidak bermain peluang dalam menciptakan alam semesta. Namun, ungkapan Einstein ini pun sebenarnya juga basi. Karena sekitar 1200 tahun sebelumnya Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 16 menyatakan dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi Demikian juga dalam surat Ad-Duhan ayat 38 disebutkan dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. Al-Quran berbicara matematika. Al-Quran sebagai sumber segala sumber hukum dalam Islam dengan sangat jelas menyatakan bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini diciptakan dengan ukuran tertentu qadar. Qadar secara matematik dapat diartikan sebagai aturan, rumus, atau formula. Jadi segala sesuatu di alam semesta ini ada aturannya, ada rumusnya, dan ada formulanya yang sangat rapi dan seimbang. Dalam surat Al-Mulk ayat 3, umat Islam justru diperintahkan untuk memperhatikan keseimbangan aturan di alam semesta ini. Selain itu, Al-Quran berulang kali menggunakan kata afala takilun, afala tatafakkarun, afala tubsyirun, dan afala tasmaun sebagai perintah bagi umat Islam untuk mempelajari alam semesta. Namun, bagaimana umat Islam akan mampu mempelajari keseimbangan alam semesta jika tidak menguasai bahasanya, yaitu matematika? Al-Quran sebenarnya berbicara tentang bilangan, aljabar, geometri, dan pengukuran, serta statistika. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Jika benar datangnya dari Allah, jika salah itu karena saya manusia biasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.